Oke, di sini gue pengen bahas tentang kalian tuh gimana caranya kalian semua yang nonton ini bisa jadi orang yang berani untuk ambil aksi dan gak cuman hidup jadi seorang pecundang. Semua orang tuh bisa mimpi ya, siapapun bisa bermimpi. Gue ngajarin kalian juga ya gimana caranya bermimpi. Tapi nggak semua orang itu bisa ngambil aksi. Nggak semua orang ketika jalan dia nggak bisa lihat dia berani jalan. Ya, seni hidup dan indahnya hidup ketika lu lihat di depan, ya, lu nggak tahu nih apa yang terjadi tapi lu berani lompat. Lu berani untuk ambil aksi. Di saat lu tahu gitu, nggak ada yang pasti. Lu jangan kebanyakan nunggu motivasi ya baru, "Oh, nunggu gue pengen termotivasi baru pengen ngambil aksi." Tindakan lu setiap hari ya, yang justru nanti bisa jadi motivasi diri lu. Ketika diri lu coba nih, "Oke, gue pengen beraksi," ya, lu bikin, lu pengen ngapain aja, dan lu beneran lakuin itu, maka diri lu tuh akan percaya sama diri lu sendiri, ya. Ketika gue dulu, gue pengen bilang, "Oke, suatu saat gue pengen bisa jadi seperti Warren Buffett." Gue ambil aksi untuk bisa ke sana, ya. Gue nggak cuman tinggal bermimpi, gue bayang-bayangin gue cuma jadi Warren Buffett. Gue pengen jadi investor terbaik yang pernah lahir di Indonesia. Dan gue ambil aksi setiap harinya. Apa aja yang harus gue pelajari, apa aja yang gue harus ambil aksi, apa aja yang gue harus praktekkan, gue harus belajar sama siapa, ilmunya gue timba dari mana. Itu gue aksi terus setiap hari, sampai detik ini. Gue ketika bisa jadi diri gue seperti sekarang, gue nggak pernah raguin lagi. Jadi ketika gue bayangin, oke gue pengen jadi investor terbaik yang pernah lahir, gue tidak pernah ragu, gue akan capai itu. Kalau gue bilang, oke suatu saat gue akan bangun gedung gue sendiri, gue pasti bisa bangun gedung gue sendiri. Mau itu gue bangun gedungnya dari bata demi bata, fondasinya gue yang nata sendiri sampai tangan gue berdarah. Gue akan pastikan sebelum gue masuk kuburan, sebelum gue mati, gedung itu akan jadi kenyataan. Hidup ini cuma kenal 2 orang, ya, antara pemenang atau pecundang. Lu tinggal pilih, ya lu mau cuma jadi orang yang nggak pernah beraksi jadi pecundang, atau lu mau jadi orang yang bisa menang. Dan gue tipe orang yang akan lakuin apapun yang harus dilakukan untuk bisa menang. Orang itu banyak yang ibaratnya kalah dalam hidup jadi pecundang, bukan karena mereka gagal. Gue juga gagal kok, banyak yang gue udah lakuin yang nggak berhasil. Selalu hal-hal yang gue coba banyak yang nggak berhasil. Tapi orang banyak gagal karena justru lu nggak pernah mulai. Banyak banget ya orang yang datang ke gua, "Tim, gue punya ide ini, gue punya ide itu, gue punya ide ini," tapi nggak ada yang pernah dikerjakan. Dunia ini nggak menghargai ide ya, gue selalu bilang ide itu sampah. Lu mau sukses lu harus bisa ngambil aksi, lu harus bisa eksekusi. Ide itu gue bisa lempar di mana pun, sering sekali di sini gue kasih ide-ide brilian. Tapi siapa yang bisa eksekusi? Siapa yang bisa lakukan? Dunia ini hanya ngehargain mereka yang berani ngambil aksi atas hidupnya. Contoh, lu bangun ya pagi ini, ketika gue bangun gue lihat keluarga gue ini masih miskin, gue masih butuh duit, orang tua gue masih butuh duit, adik gue masih butuh duit, kakak gue masih butuh duit. Gue harus ambil aksi. Kalau gue perlu jualan ke jalan, gue jualan ke jalan. Kalau gue perlu nyalain motor gue hujan-hujan datengin klien waktu gue punya agensi, gue lakukan itu, gue hujan-hujan. Gue kalau perlu hemat makan bakso isinya tikus, gue makan bakso isinya tikus, gue nggak peduli. Masa lu mau biarin orang lain itu ambil aksi terhadap mimpinya dan lu cuman diam di rumah? Aturan nomor satu hidup gue di dunia ini, itu selalu serang. Nah banyak yang salah. Ibarat olahraga ya, mau main bola, main basket. Itu kita selalu diajarin menyerang dan bertahan. Hidup ini nggak suka sama orang yang defensif. Ini rahasia dari hidup yang gue belajar, ya. Saat gue masih kecil. Hari ini nih, ya, walaupun gue belum punya duit, apa aksi yang bisa gue lakukan? Gue mau nyerang nyerang nyerang, gue nggak pengen bertahan. Ketika gue punya uang gue gimana caranya kerja, gue nyerang nyerang nyerang, ya. Bertahan itu belakangan, ya, gue nggak peduli tentang bertahan. Hidup itu, aturan nomor satu gue adalah nyerang, nyerang, dan nyerang. Lu harus selalu lakukan ketika ada ide yang ada di otak lu. Contoh, seperti sekarang ketika ada inspirasi. Kita manusia itu berbeda, ya. Jangan kira kita manusia seperti robot. Kita bisa selalu tiap hari ya, yang kita lakukan tuh sama. Manusia itu ada titik ketika kalian lagi diem, lagi berpikir, lagi OTW gue datang ke kantor, itu ada ide ya, ada inspirasi gue sebutnya. Kita tuh seperti singa, ketika kita lihat itu ada mangsa itu, ayo kita hantam gitu ya. Gue tuh ketika ngeliat opportunity ya, kenapa banyak yang lihat, oke gue bisa dapat momen ini, gue bisa dapat momen itu. Dia itu orangnya satu dari 1 miliar karena dia momennya pas, bukan momennya pas doang. Gue itu ketika gue lihat ada peluang, gue hantam langsung. Gue nggak ragu, gue nggak takut, gue nggak pernah defensif, gue nggak pernah bertahan. Gue nggak pernah takut uang gue hilang semua. Ketika gue yakin ini, gue hantam. Gue nggak pernah mikir kalau gue hantam ini, kalau gue gagal nanti gimana nih. Gue mikir kalau gue hantam ini, kalau berhasil gimana. Apapun caranya, gimana pun caranya, sesulit apapun caranya, itu pasti gue hantam. Yang penting gue menang.
Karena pada akhirnya mereka yang berhasil dikenang sama sejarah, orang-orang yang berhasil jadi orang-orang hebat, itu mereka orang yang berani bermimpi ya, dan berani beraksi juga. Lu jangan cuman mau jadi penonton, ya lu cuman ibaratnya duduk gitu loh. Di saat tim lu main basket lu cuman tim hore. Di saat orang-orang pada menang lu cuma nonton sebagai orang pecundang, lu nggak pernah aksi, lu cuman duduk gitu. Dan lu berharap kok hidup gua nggak bisa seperti mereka, ya nggak bisa seperti itu. Dunia itu nggak pernah menghargai orang yang nggak ngambil aksi. Dunia itu nggak pernah ngehargain orang yang cuman duduk, jadi penonton, jadi supporter bola. Banyak yang nggak berani aksi karena mereka takut, ya. Gua kasih tahu, ketakutan itu nggak pernah real. Ketakutan itu adalah pembunuh dari otak. Ketika lu takut, itu otak lu udah mati di situ. Dunia ini memang dulu diciptakan untuk orang yang pesimis. Ketika ada semak-semak di situ, orang yang pesimis tuh selalu di-reward. Artinya apa? Ketika ada semak-semak, kalau lu mikir, "Oke, itu ada macan di situ." Lu kemungkinan hidup lu lebih banyak, ya. Sedangkan ada semak-semak dia mikir, "Oh, ini ada kelinci nih, bisa gua makan." Ketika dia buka zaman dulu ada macan, dia mati. Manusia itu ya, secara antropologi, itu didesain untuk jadi seorang pesimis. Tapi kita hidup di dunia yang udah nggak ada singa nggak ada macan gitu, di semak-semak. Pesimisme tuh nggak pernah di-reward. Lu harus jadi orang yang selalu berani untuk nyerang, nyerang, dan nyerang, ya. Gue nggak peduli, selama gue belum mati secara fisik, ya, fisik gue ini belum mati, belum masuk kuburan, gue akan serang terus hidup. Gue nggak akan pernah takut sama siapapun dan gue akan selalu coba untuk menang. Hidup ini nggak pernah ngehargain mereka yang paling pintar. Banyak orang pintar yang mati miskin, tapi hidup ini hargain orang yang berani. Ini satu lagi yang gue belajar ya, waktu itu tidak pernah berpihak sama mereka yang ragu. Waktu itu selalu memihak ke mereka yang berani untuk bertindak. Lu coba belajar untuk bikin diri lu pede. Ketika lu mulai ambil langkah-langkah kecil, lu dapatkan uang-uang kecil pertama, lu jadi makin pede ya. Ketika lu lakukan apapun skill lu, apapun craft yang lu tekuni, itu lu bikin diri lu jadi pede sedikit demi sedikit. Lu buktiin diri lu sendiri bahwa lu lebih besar dibanding ketakutan yang lu selama ini kira. Kebanyakan orang nggak pernah sukses sampai waktu tua kenapa? Mereka selalu nunggu, "Oke, gue nunggu momen yang tepat, gue nunggu waktu yang tepat." Akhirnya apa? Nggak pernah berinvestasi, selalu skeptis, makanya mereka nggak pernah mencapai kesuksesan. Mereka semua gue ajarin Bitcoin 2022, harganya masih 16.000. Apa yang mereka pikir? Oh, skeptis, ini adalah scam, ini adalah coin scam. Mereka nggak mau belajar, mereka sombong, mereka arogan, dan mereka pemalas. "Ah, males lah investasi, ah besok aja investasi." Banyak di sini yang nonton borong Bitcoin gue dari tahun berapa? Dari episode pertama. Tapi apakah hidupnya berubah? Sekarang 2025 udah mau selesai nih. Belum tentu berubah. Orang-orang begini ya, ini mereka yang sebenarnya dalam hatinya penuh dengan iri dan dengki dan paling pengen sukses. Tapi coba deh lu tanyain ke orang-orang ini, kenapa lu nggak mulai hari ini? Mereka pasti punya 1.001 alasan, ya kan? Oh, nggak punya modal untuk mulai investasi. Kalau dikasih modal pun mereka akan alasan lagi. Oh, nggak tahu belajarnya di mana. Ada tempat untuk belajar. Mereka nggak mau investasi layar ke atas, mereka sombong, "Ah, bisa dapat secara gratis." Itu pun ketika udah mau belajar ditunda, "Ah, nanti aja belajarnya." Atau mereka bilang, "Oh, belum siap, nggak ada waktunya untuk belajar." Mereka ini selalu punya 1.001 alasan untuk jadi seorang pecundang. Lu harus tahu, nggak ada yang peduli sama diri lu sendiri, kecuali diri lu sendiri, ya. Mungkin lu bisa bilang orang tua lu itu sayang sama lu. Tapi mereka nggak akan nyeret lu untuk kerja, mereka nggak akan pernah nyeret lu untuk ngambil aksi terhadap diri lu sendiri. Mereka nggak akan tiba-tiba hadiahin lu pakai supercar McLaren gitu. Mereka nggak ada, hidup ini nggak pernah ngasih lu begitu aja. Hidup ini nggak pernah ngasih gua apapun. Dan gua nggak pernah berharap, "Oh, hidup lu hutang ya sama gue ini ya, karena gua udah kerja begini lu kasih gua." Nggak ada. Hanya diri lu sendiri yang bisa ngubah nasib lu. Bukan orang tua lu, bukan pemerintahan, bukan orang lain. Jadi stop untuk salahin orang lain. Lu nggak akan dapetin apapun di hidup lu kalau lu nggak berani ambil aksi di diri lu sendiri. Jawaban dari semua di hidup itu adalah berani untuk ambil aksi, ya. Lu mau sukses, ini gua kasih rumusnya, ya. Rumus dari sukses, banyak yang nanya, "Rahasia sukses itu apa?" Gue kasih rumusnya di sini. Sukses sama dengan analisa dikali dengan aksi. Banyak yang stop di bagian analisa, bahkan banyak yang nggak bisa di bagian analisa. Nah, tapi semuanya berhenti di bagian aksi. Ketika mereka punya sebuah ide, sebuah inspirasi itu nggak pernah jadi aksi. Ketika mereka mau lakukan ini nggak pernah jadi aksi. Gue udah sering gitu kasih contoh, ya, analisa. Industri apa sih yang maju di masa depan? Gue kasih tahu, cryptocurrency itu bakal gantiin semua dunia finansial.
Gue udah kasih tahu, artificial intelligence itu akan gantiin lu semua. Apalagi ketika bentuknya fisik, petani pun akan diganti. Semuanya akan humanoid robot nanti ke depannya. Coba hari ini lu ambil aksi, lu ikut kursus online untuk tingkatin skill lu di bidang itu. Lu ganti coba, waktu scrolling sosmed nggak jelas lu, dengan nontonin podcast. Tiap Jensen Huang ngomong apa, lu dengerin. Tiap Sam Altman ngomong apa, lu dengerin gitu podcastnya. Lu pelajari, oh AI ini akan kemana nih ke depannya. Apa aja nih opportunity yang gue bisa lakukan. Agent AI apa yang gue bisa bikin gitu loh. Gue kasih banyak sekali sih kalau kalian mau jadi orang miliarder-miliarder gitu. Lu bikin AI yang bisa bantu orang untuk bikin customer service. Lu bikin AI untuk bantu orang jadi sales gitu. Lu mau belajar investasi, lu coba catat pengeluaran dan pendapatan lu 30 hari ke depan tuh seperti apa. Lu mau beli Bitcoin, coba punya uang 1 juta, coba punya uang 100 ribu pun lu coba untuk beli. Gua pun kasih peta ya selama 2 tahun lebih borong Bitcoin, gua kasih petanya, nih cara gandain uang lu nih. Itu aja lu masih skeptis dengan bukti yang terbuka transparan selama berbulan-bulan lebih dari 2 tahun loh. Sekarang ini 2025 udah mau habis gitu. Tapi apa bedanya lu sama diri lu di 2024 tahun kemarin? Lu mungkin masih mikirin tahun baru 2024, ini 2025 udah mau habis, 2026 lu masih menjadi pecundang yang sama. Orang tua lu masih miskin, keluarga lu masih miskin, hidup lu masih miskin. Lu coba ya, struktur hidup lu. Oke, hari ini 3 aksi apa yang gua mau lakukan? Oke, gue mau belajar untuk bisa berinvestasi. Oke, gue mau belajar ya, cara gue menggunakan AI seperti apa. Oh, gue mau belajar teknologi kripto itu seperti apa. Lu tekuni, lu pelajari. Lu kurangin gitu loh, nongkrong-nongkrong nggak guna ya. Bukan kurangin 50%, lu kurangin semuanya. Apa susahnya? Bilang enggak. Ya ketika diajak, oh enggak, saya lagi mau fokus untuk belajar. Saya pengen ngubah hidup saya nggak pengen jadi pecundang seperti tahun lalu. Coba aksi buat datangin event-event, ketemu dengan komunitas, lu belajar untuk ketemu orang-orang baru. Siapa tahu dari situ bisa dibuka jalannya, gitu. Karena hoki itu selalu datang ke mereka yang berani. Berani untuk apa? Berani untuk ambil aksi, gue bilang. Sukses sama dengan analisa dikali aksi. Analisanya udah gue kasih nih, ini analisanya nih. Ini 2 industri yang bikin lu jadi kaya di masa depan. Tapi lu nggak mau ambil aksi untuk 2 industri ini, ya gimana, gitu. Coba lu lakukan komitmen-komitmen kecil yang lu follow through gitu. Lu beneran lakuin. Lu mau ngelamar kerja ke orang, coba aksi. Gimana caranya saya bikin CV yang bener gitu. Jangan CV lu isinya gambar-gambar nggak jelas. Ketika gue bikin pernah waktu itu lowongan kerja isinya CV nggak gambar-gambar nggak jelas. Lu mau ngelamarnya nggak becus gitu loh. Gue liat CV pengen itu HRD gue kasih gue pengen gue buang ke tong sampah gitu. Gimana caranya? Lu mau cari kerja, oke gue bangun akun LinkedIn yang profesional, itu aksi gitu loh. Lu coba, lu mau mulai bisnis nih, setiap ada ide, ada inspirasi, lu catat, lu tulis gitu. Lu mau jadi investor yang jago, coba pelajari siapa investor terbaik di dunia, gimana cara mereka kerja, value investing itu apa, gimana caranya gue sisihkan 10% dari gue punya pendapatan gaji 10 juta, sejuta nih, oke gue mau belajar investasi, gimana nih caranya belajar investasi. Coba untuk beli aset produktif, bukan gaya hidup. Coba lu bikin target gitu. Gue mau aset gue di 2025 ini sekian. Nah, 2026 gue mau ini grow at least 10-20% nih. Gimana caranya aset gue berbeda sama tahun lalu? Jangan aset lu sama lagi sama tahun ini. Tahun lalu 3 tahun lalu aset lu jumlahnya sama. Lu cuma punya uang 20 juta gitu di bank lu. Oke, gue punya target gue mau punya 1 miliar rupiah di 2026. Lu capai target itu. 2027, oke gue pengen punya 2 miliar 2027. 2028, gue pengen punya 4 miliar 2028. 2029, gue pengen punya 8 miliar. Lu harus punya target yang jelas. Analisa ya, sukses sama dengan analisa dikali aksi. Itu analisanya tuh, lu bikin jadi sebuah rencana. Jadi dari mimpi, lu balut jadi sebuah rencana. Lu harus sadar ya, hidup di dunia ini tuh sangat singkat. Lu jangan dengerin orang-orang yang bilang, "Oh nanti sukses kayaknya nanti aja." Itu biarin aja orang-orang tua itu yang sukses. Karena gue kasih tahu di lu, 1 triliun di umur 24 tahun, itu sangat berbeda dengan 1 triliun di umur 36 tahun. Sangat berbeda dengan 1 triliun di umur 50 tahun. Lu nggak usah muluk-muluk bisa ngomong-ngomong jadi triliuner, lu jadi miliarder deh. 1 miliar di umur 24 itu jauh lebih berharga dibanding 1 miliar di umur 35. Jadi buat orang yang nggak ngerti ini konsep dasar dari keuangan, finance ini, ada konsep namanya time value of money. Uang sekarang itu lebih berharga dibanding uang di masa depan. Makanya gue suka ketawa kalau ada yang bilang, "Oh ada yang bilang lebih jago karena duitnya dia punya 2 triliun nih ya, uangnya dia punya 2 triliun di umur 40 tahun." Itu nggak berharga gue umur 40 uang segitu. Gue di umur 40 tahun uang gue udah berapa. Karena ada rumus yang namanya compounding interest, bunga berbunga. Lu nggak bisa bandingin itu apple to apple gitu. Lu harus sadar waktu itu sangat sebentar. Jangan jangan disia-siain.
Jangan lu bahagiain orang tua lu, ketika orang tua lu udah nggak ada lagi. Karena waktu lu di sini aja nggak sebentar, gimana waktu orang tua lu di dunia ini. Kalau lu belum jadi apa-apa, ya, ada kesedihan yang sangat besar gue lihat di bawah dunia ini. Ketika orang itu sukses, orang tuanya udah nggak ada, baru dia jadi seseorang. Nggak ada orang tua yang bisa ngeliat, oh dia bangga sama anaknya. Jangan jadi manusia seperti itu. Gue dari dulu nggak pernah puas ya, mau hidup yang biasa-biasa aja. Gue nggak pengen jadi orang biasa. Gue nggak mau jadi investor biasa-biasa aja. Gue tahu hidup ini cuma sekali. Gue nggak mau jadi investor yang biasa. Gue nggak mau punya rumah yang biasa. Gue nggak mau punya keluarga yang biasa-biasa aja. Gue nggak mau punya semuanya yang biasa-biasa aja. Gue mau yang terbaik yang dunia ini bisa kasih. Gue lihat di dunia ini orang yang bisa menang itu beneran ngelakuin apapun ya. Yang penting gue menang. Gue selalu mikir kalau ada orang yang menang, kenapa mereka layak dapat yang terbaik sedangkan gue enggak? Ini ketika gue masih miskin, kok dia layak dapat yang terbaik sedangkan gue enggak? Gue nggak iri dengan dia, gue nggak dengki dengan dia, gue nggak benci dengan dia. Gue cuma tanya, apa yang dia tahu? Kok dia bisa layak dapetin apa yang dia punya? Sedangkan gue ini nggak bisa. Itu yang bikin gue panas. Gue banyak ketemu orang ya ketika dia nyamperin gue, oh gimana caranya sukses? Gue cuma ngomong, lu pecundang makanya lu nggak sukses. Cuma ada tadi pemenang atau pecundang. Lu ibarat balapan nih, mindset tuh kan banyak yang ketawain mindset ya. Mindset lu tukang beca gitu. Sedangkan mindset gue supercar. Kita balapan ya lu pasti mati. Lu mau goes sampai mampus pun kalau otak lu isinya tukang beca ya nggak bisa menang. Itu bukan masalah kerja kerasnya. Itu tapi apa yang lu pengetahuin. Itu nah ini gue sebut analisa nih. Jadi lu kalau aksi tapi cuman analisa jadi tukang beca juga percuma. Lu nggak bakal pernah sukses karena beda gitu. Barang yang dipakai ini beda nih. Lu kalau mau jadi tukang nasi goreng nih ya, sama lu mau belajarin teknologi kripto, itu satu tuh pakai supercar balapannya, satu balapan pakai beca. Nah yang tukang nasi goreng ini jualan dari pagi sampai malam dia mampus gitu. Dia nggak akan pernah bisa menang lombanya karena yang dia pakai ya, ini Warren Buffett yang ngajarin gua. Lebih penting kapal apa dibanding seberapa kelas lu dayung. Lu percuma ya kalau lu kerja di industri yang udah sunset gitu. Itu percuma, apapun yang lu kerja di sana jadi percuma karena lu naik beca. Orang-orang ini ya udah banyak pemenang gitu. Dan lu mau cuma lihat diri lu jadi pecundang ya silakan lu nonton di samping kayak gue bilang tadi. Hidup ini memang ada 2 ada pemain ya main basket, ada supporter di samping-samping. Cuman hore-hore aja. Uang itu ada alat untuk mengubah dunia. Lu jangan ngelihat orang kaya terus lu jadi dengki dan iri. Uang itu bisa dipakai. Uang itu apa sebenarnya secara fundamental? Uang itu adalah energi dan waktu orang. Dengan uang, ya gue bisa beli energi dan waktu orang. Oke lu kerjakan ini buat gue, lu kerjakan ini buat gue, ini kerjakan ini. Uang tuh adalah kumpulan, jadi uang tuh adalah energi. Kalian harus paham konsep dasar ini. Jadi energi ini bisa disalurkan ke orang-orang lain. Ketika lu udah punya energi yang banyak, lu pertahankan energi lu bisa salurin. Bisa jadi satu sekolah di Kupang, satu sekolah di Sumba, satu SMA lagi nih di Sumba. NTT udah bangun 6 gua. Akhirnya apa? Karena energi yang gue kumpulkan ini, ratusan anak-anak itu bisa tersenyum setiap harinya datang ke sekolah gue. Karena gue kasih tahu ya, sebagai orang yang berhasil mengumpulkan energi, kalau cuman ujungnya cuman beli barang ya, itu percuma. Hal paling bagus yang lu bisa pakai untuk uang itu apa? Pengalaman. Dan pengalaman yang paling enak itu apa? Apakah itu jalan-jalan, apakah itu naik private jet? Bukan. Pengalaman untuk melihat bahwa lu bisa jadi pelayan untuk orang lain. Ini kan di sini gue melayani kalian. Gue luangin waktu gue di siang hari, ya, yang di saat gue syuting ini ya, lu bisa lihat aja di Instagram gue, PNL hari ini gue bikin uang berapa. Gue bikin uang 23 miliar sambil duduk di sini hari ini. Gue masih luangin kamera ini. Untuk kesempatan apa? Kesempatan masih ada yang bisa bacot sama gue di belakang layar itu. Dia ngetik ya, pecundang sampah itu ada yang ngetik, oh ini dia cari duit dari AdSense gitu kan. Itu AdSense cuma buat gue uang kencing gitu, gue kencing sana balik sini udah dapat. Tapi ini kan melayani gitu. Kenapa gue masih lakukan ini? Di saat banyak pecundang-pecundang sampah. Karena gue bilang tadi ketika mereka lihat orang kaya, oh masa sih bikin uang segitu? Iri dan dengki. Mereka nggak tahu uang itu banyak sekali di dunia ini ya. Jadi gue ajarin loh, gimana caranya gue jadi orang yang bisa mengerti tentang uang. Karena gue bilang tadi, uang itu adalah energi. Setiap kali gue jalan ke mall, sampai sekarang ketika gue datang ke supermarket, gue selalu lihat, kenapa ini di raknya ini paling atas ini paling bawah ini. Ketika gue mau check out di kasir, kenapa ditaruh sini, kenapa ditaruh situ. Itu gue selalu perhatikan. Ketika uang gue itu diambil sama orang lain, ya maksudnya apa? Gue beli barang, gue datang ke sebuah restoran. Gue selalu analisa kenapa ya saya datang ke restoran yang ini. Kenapa saya nggak datang ke restoran yang itu? Apakah karena sempat ngeliat dari dengar dari teman, lihat dari Instagram? Lo harus pikir seperti itu. Ketika lo datang ke sebuah restoran, kenapa lo datang ke restoran ini?
Apakah karena terpengaruh sama teman, karena pelanggan di depan lebih bagus, menunya apa aja yang lo order, berapa jumlah menu yang lo order, kira-kira jam ini restoran ini bikin duit berapa. Uang itu harus lu pikirin setiap hari ya. Gue bangun pagi gue mikir, "Gimana caranya hari ini gue bisa dapat uang lebih banyak lagi?" Gue malam gue pikir lagi, "Gimana caranya besok gue dapat uang lebih banyak lagi?" Bangun pagi ulang lagi. Lu mau bebas di dunia ini, ya lu butuh uang. Karena secara fundamental, zaman dulu perbudakan tuh dikasih rumah sama roti, gue udah sering cerita ini. Zaman dulu tuh dikasih rumah sama roti, lu disuruh kerja. Sekarang sama kan, lu dikasih uang yang cukup untuk nyicil rumah 20 tahun sama bisa beli nasi, sama makanan harian. Itu apa bedanya sama perbudakan? Bedanya di tengahnya ada uang. Ya. Kumpulan energi dan waktu manusia lain. Nah, lu butuh energi dan waktu manusia lain dong kalau lu mau jadi orang yang bebas. Lu bisa bayar pilot, ya. Lu bisa bayar chef untuk masakin lu di rumah. Lu bisa bayarin supir untuk nganterin lu. Lu butuh energi ini. Kalau lu nggak paham ya, cara kerja uang, uang tuh nggak akan bisa datang ke tangan lu. Dan gue juga paling benci kalau gue bikin konten seperti ini, ada yang bilang, "Terima kasih Bang atas motivasinya karena nonton konten ini saya semangat." Lu tuh udah miskin, lu harusnya udah semangat sendiri, ngerti nggak? Lu tuh posisi ya, lu kayak ulet di dalam lumpur gitu. Lu keluar gitu dari lumpurnya, itu aja posisi lu ya guling-guling di lumpur itu lihat orang tua lu kesusahan tuh harusnya udah bikin hati lu tuh panas. Nggak perlu nonton gua gitu untuk hati lu panas, ya. Lu cukup mau panas, lu cukup lihat kondisi rumah lu kayak gimana, itu hati lu harusnya panas. Ketika lu jadi ulet yang guling-guling di lumpur itu, gimana caranya saya bisa keluar dari lumpur ini? Ketika gue masih miskin, gue jadi ulet di lumpur, ya gue mikir 24 jam, gimana caranya gue keluar nih dari sini. Itu mau gue kerja sampai gue nggak bisa tidur, itu mau gue kerja sampai gue setengah udah mau mati, ya. Orang masih gaya-gaya gitu kan, lu masih karyawan tipes masih ke rumah sakit, gue tipes kagak ada ke rumah sakit, gitu. Kerja lagi, besok bangun lagi. Nggak pernah ada sehari gue bolos 11 tahun gue kerja tuh sehari pun bolos nggak ada. 24 jam otak gue ya, kalau bisa tidur gue mimpin kerjaan gue mimpin kerjaan gue. Makanya itu bedanya cuman 2 hidup ya. Pecundang dan pemenang. Nah, pecundang kayak lu mau saingan sama pemenang kayak gue, lu pasti gue bantai, gitu. Karena gue nggak peduli caranya gimana, gue hantam terus, semuanya gue hantam, yang penting gue menang. Hidupnya gue serang terus. Di saat lu masih miskin aja udah males, gue dengan uang gue segini gue kasih tahu gue sehari bikin uang berapa. Itu gue masih gas tiap hari gitu. Gue masih belajar, gue terbang ke negara lain, gue belajar, oke ini ada aset manajemen yang lebih besar. Gue terbang ke sana, gue pelajari, oh ilmunya apa, oke gue terima ilmunya. Ada lagi di negara lain yang beda lagi gitu. Gue timba ilmu tuh ke negeri gue udah banyak gitu, gue cari gitu orang-orangnya. Gue pelajari, oh cara kerja hedge fund yang lebih besar dari gue tuh gimana, cara mereka sistem mereka trading tuh seperti apa yang mereka lakukan di sana yang gue nggak ngerti. Gue ngobrol, gue ngomong sama portfolio manager ya, gue ngomong sama PM-nya, gue ngomong sama analisnya, gue keliling dunia untuk cari ilmu. Sedangkan lu bangun aja males ya kan, sedangkan lu diajarin nih bahkan sama orang yang punya duit yang lu nggak bisa bahkan bayangin gitu. Lu masih bisa cemooh gitu. "Oh enggak lah ini paling dia begini begini begini," kan lu betapa goblok dan miskinnya gitu. Semua yang gue lakuin tuh buat kerja ya, jadi nggak ada yang gue lakuin buat gue senang. Gue nggak pernah masukin kesenangan tuh di dalam hidup gue, ya. Gue nggak perlu senang, ya, yang penting gue kerja, gue dapat uang, ini bisa untuk keluarga gue, ini bisa untuk melayani orang lain. Karena kenapa? Mimpi gue tuh jauh sekali ya dibanding diri gue sendiri. Gue udah cukup dari lama, ya 5 tahun lalu udah selesai hidup gue. Gue di sini tuh apa yang gue mau kerjain? Gue pengen bikin sebuah dana abadi yang gue bisa bagikan ke masyarakat. Gue bisa bangun 1.000 sekolah nanti, kalau bisa 10.000 sekolah gue bangun. Bahkan itu bisa bangun sekolah di saat gue tuh udah secara fisik udah mati gitu. Gue bikin sistemnya, ada portfolio manager, ada analis yang jadi sebuah kesatuan gitu. Dan gue juga memang lagi cari orang-orangnya gitu. Jadi murid-murid terbaik gue ini lagi mulai gue lakukan. Lagi mulai gue tarik-tarikin untuk bantu gue bangun dana abadi ini. Dan murid-murid gue kalau bisa lihat sendiri udah banyak yang menang. Hidup ini nggak akan tiba-tiba bikin lu hoki, oh lu jadi sukses. Hidup ini tuh suka orang yang punya rencana. Ketika rencana ya, dia jadiin aksi, itu baru lu bisa sukses. Dia mimpi dulu mau jadi orang kaya ya, dia rasain gitu mimpinya, dia bikin rencana, "Oke, gue mau sukses dengan cara ini di industri ini yang harus gue pelajari." Rencana hari ini, harian aja, 3 hal simpel, lu eksekusi harian. Gue yakin 365 hari, setahun hidup lu berubah. Lu harus sadar ya, nggak usah ribet-ribet, karena 20% dari apa yang lu kerjakan itu akan menghasilkan 80% dari output-nya. Jadi input 20, output-nya bisa 80. Nah, dari 20 ini biasanya cuman 1 sampai 3 hal aja harian. Gue tuh punya SOP gitu yang gue pengen lakukan hari ini. Oke, hari ini gue punya inspirasi ini tadi malam, gue mau eksekusi A, gue mau eksekusi B,
Gue mau eksekusi C, besok gue ulang lagi. Gue ngomong gini juga jangan cuma tinggal lewat gitu, ketika gue kasih tadi ya, rumus-rumusnya, cara-caranya. Lu ulang videonya 10 kali gitu, lu ulang lagi gitu, nanti malam lu ulang lagi. Yang lu ngerasa ilmu yang dalam nih, lu catat gitu, lu buka handphone lu sekarang, lu buka notes gitu, lu catat. Lu cari buku, lu catat gua ngomong apa. Jangan cuma jadi angin lewat, percuma ya, gua melayani kalian bikin video begini percuma. Kadang gua percaya nggak ada orang yang terlalu bego untuk sukses. Kalau mereka ikutin gua tadi ya, 365 hari, mereka ikutin setiap harinya. Lakukan yang simple, aksi, dan konsisten. Gua nggak percaya ada orang terlalu bodoh untuk jadi kaya ya. Cuman ada orang terlalu males dan terlalu arogan ketika dia ngomong ini, "Ah, masa sih rumusnya sukses cuman analisa sama aksi." Mereka terlalu sombong dan terlalu malas, "Ah, nantilah gua scoring lagi yang lain." Ketika lu udah ketemu seperti ini, lu jangan nonton edukasi yang lain lagi. Lu jangan nonton manusia-manusia yang nggak berguna yang lain. Nggak butuh jadi superhero di dunia nyata ya untuk lawan kejahatan. Lu kok cukup jadi orang kaya, sama kayak Batman kan ditanya, "Super power lu apa?" Ya super power-nya gua adalah orang kaya, itu yang Batman ngomong. Gua nggak perlu jadi Batman lawan-lawan penjahat. Menurut gua yang keren apa? Gua bangun Dana Abadi, gua bangun 1.000 sekolah. Gua bangun satu persatu, ya, satu persatu gua bangun. Itu menurut gua jauh lebih keren dibanding Batman ngancur-ngancurin Gotham City. Karena gue percaya kenapa, ya kenapa gue bikin semua ini, karena gue percaya dunia ini akan jadi tempat yang lebih baik. Kalau lebih banyak orang kaya itu gue yakin, ya, dunia ini pasti jadi tempat yang lebih baik. Ketika orang kaya banyak yang dengerin gue seperti ini, banyak yang punya hati untuk melayani. Bahkan banyak dari teman-teman gue sendiri akhirnya terpanggil, gitu. Karena gue misi bangun 1.000 sekolah, mereka terpanggil. Oke, gue juga pengen deh bangun-bangun sekolah seperti lo. Gue pengen banyak seperti kalian yang bisa lanjutin jejak-jejak gue. Jadi setelah nonton video ini ya, stop jadi pecundang dan berani untuk ambil aksi.